Terima kasih Tuhan Yesus karena Engkau sudah menyelamatkan hidup kami, sudah memilih kami untuk menjadi anak-anak-Mu Tuhan. Kami percaya ini anugerah terbesar dalam hidup kami adalah keselamatan yang Kau berikan bagi kami. Tuhan Yesus, kami rindu bahwa kami diberkati Tuhan oleh kebenaran firman-Mu. Roh Kudus berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, karena kami percaya bahwa hamba-Mu tidak ada kemampuan yang lebih. Karena kami butuh pertolongan-Mu ya Roh Kudus, ya Roh Kudus yang berbicara kepada jemaat Tuhan di tempat ini, dan yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan berikan penghiburan, yang bermasalah Tuhan berikan jalan keluar di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Apapun situasi jemaat Tuhan di tempat ini, kami percaya bahwa Tuhan di tempat ini adalah Tuhan yang luar biasa, yang sanggup memulihkan, yang sanggup menyembuhkan yang sakit, memulihkan yang terluka, membebaskan kehidupan yang terbelenggu. Terima kasih Bapa, segala kuasa yang Tuhan berasal dari Tuhan, kami singkirkan semua di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan kami berikan kesempatan Roh Kudus bekerja sepenuhnya di tempat ini, dan kami boleh menikmati sukacita yang besar, dan kami siap diberkati Tuhan di dalam nama Yesus Kristus. Yang percaya dan siap diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Ya, Kristus Tuhan bagi Tuhan Yesus Kristus, Raja di atas segala raja. Silakan duduk. Shalom saudaraku. Shalom. Terima kasih banyak untuk Bapak Pendeta William yang sudah berikan kesempatan kepada saya sebagai kepala sidang di tempat ini. Terima kasih karena itu sebuah kehormatan kami boleh berdiri di tempat ini, dan kami percaya bahwa melayani Tuhan adalah sebuah kehormatan, bukan beban, bukan paksaan ya. Meskipun kita mungkin tidak mendapatkan seperti kalau kita berbisnis atau keuntungan, tapi adalah sebuah kebanggaan tersendiri. Karena kenapa? Melayani Tuhan itu bukan supaya kita diselamatkan ya. Melayani Tuhan itu bukan supaya nanti supaya saya diberkati Tuhan, no ya. Melayani Tuhan itu sebagai rasa syukur saya karena Tuhan sudah memberikan nyawanya untuk saya dan menyelamatkan hidup saya dan menebus saya dari dosa saya. Dia menebus saya dari dosa yang saya lakukan. Kenapa? Karena keselamatan yang saya peroleh itu bukan dari hasil karena saya melayani Tuhan, bukan karena saya berbuat baik, bukan karena saya rajin ke gereja atau rajin memberikan perpuluhan, tapi keselamatan yang saya peroleh adalah karena saya menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Kalau kita ibadah, melayani Tuhan, memberikan persembahan, itu adalah rasa syukur kita kepada Tuhan karena Tuhan sudah menyelamatkan hidup saya dan saudara. Amin. Ya, saudara-saudara, nama saya Yedenia Romelani, asal saya dari Jawa Barat, tepatnya di kota Sukabumi, dan saya datang di Mentawai pada hari Rabu, dan puji Tuhan saya dipertemukan dengan orang-orang yang hebat di kota Mentawai ini sudah beberapa hari. Kami boleh melayani di Mentawai, kami boleh survei di Mentawai, dan kami boleh doa keliling Mentawai dari Tua Pecat sampai ke Katir ya, namanya susah-susah ya. Saya pikir Tua Pecat itu tukang pijit, oh bukan. Tua Pecat hanya tempat persinggahan. Katir artinya apa? Kalau di Jawa kan katir itu seperti kecepit gitu loh, Saudaraku, apakah ada orang yang kecepit di sini namanya katir ya? Saya juga nggak tahu apa arti katir ini bahasa Mentawai. Saudara-saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya percaya bahwa saya di tempat ini datang ke Mentawai bukan karena saya sebenarnya planning Mentawai itu bulan Mei, tapi Tuhan menghendaki lainnya. Tiba-tiba saya diutus untuk ke tempat ini untuk ada satu proyek Tuhan ya, karena saya mendengar Mentawai itu katanya Mentawai itu terkenal dengan desa yang tertinggal, kabupaten yang tertinggal di Sumatera Barat, terus kabupaten yang termiskin di Sumatera Barat. Notabene bahwa kabupaten ini adalah banyak orang Kristennya, banyak pendeta-pendetanya. Tapi kenapa disebut orang miskin? Desa tertinggal, kota tertinggal, kabupaten tertinggal? Saya penasaran ya. Memang Mentawai itu adalah salah satu daerah yang saya adopsi. Artinya saya doakan dan saya rindu ke Mentawai suatu saat, dan tepatnya hari Rabu saya tiba di Mentawai. Dan setelah saya di Mentawai, saya sangat suka sekali. Kenapa? Karena melihat Mentawai itu beautiful island ya, pulau yang sangat indah. Dan sepanjang saya perjalanan untuk trip kemana-mana, bahkan ke Denpasar atau Bali yang terkenal bahwa itu adalah paradisnya Indonesia ya, atau paradisnya dunia, tapi ternyata tidak ada pantai pasir putih yang sepanjang 75 km ya, mungkin hampir 100, hanya ada di Mentawai ya, hanya ada di Mentawai. Itu saudaraku, itu ketika saya melihat ini bukan saya melihat Mentawai itu dari kacamata iman saya kok. Mentawai adalah kota yang sangat diberkati Tuhan. Amin. Setelah saya berjalan ke Mentawai sepanjang 100 km bersama pendeta
begitu makmur itu tanah Mentawai. Setelah saya lihat ada kopra-kopra dijemur di jalan, kelapa-kelapa gitu dijual, kemudian ada tempurung atau kelapa dijual, dan semua penghasilan alam di Mentawai itu cukup luar biasa dan sebuah daerah yang sangat didekati. Nah, kenapa? Apa penyebabnya membuat Mentawai itu terkenal daerah artinya disebut daerah yang tertinggal? Saudaraku, kemungkinan saat saya lihat transportasi tidak begitu sulit di khususnya di Pencet ya, kecuali mungkin di CDW dan si kakak mungkin belum seperti itu. Tapi saya melihat bahwa ada bandara juga di sini. Di kota Sukabumi nggak ada bandara, ya. Di tempat saya nggak ada bandara. Baru mau mulai ya, baru mau mulai. Makanya saya bakalan Mentawai sama Sukabumi, Mentawai lebih hebat dan pulaunya juga lebih hebat Mentawai. Makanya saya akan perkatakan dan anak-anak Tuhan mulai belajar untuk memperkatakan positif tentang Mentawai ya. Bahwa Mentawai adalah bukan desa atau bukan kabupaten yang tertinggal, tapi Mentawai adalah kabupaten yang maju. Mentawai adalah kabupaten yang diberkati Tuhan luar biasa. Mentawai adalah kabupaten yang sangat indah, saudara. Dan Mentawai adalah kotanya Tuhan. Nah, siapa yang bertugas? Siapa yang bertanggung jawab atas kesejahteraan kota Mentawai atau kabupaten Mentawai? Satu memang pemerintah. Kedua adalah tanggung jawab yang paling penting adalah anak-anak Tuhan yang tinggal di Kabupaten Mentawai. Jadi, saudaraku, saya percaya bahwa saya ngobrol sama Pak Bilben. Pak Bilben dari Bekasi atau dari pelayan di Bekasi di kota besar ya, tiba-tiba dibuang sama Tuhan di tempat ini, ya buang ya. Kita dikatakan Tuhan buang, bukan ditempatkan. Kalau ditempatkan terlalu halus Pak. Jadi dibuang ya. Tuhan itu kenapa Tuhan bilang dibuang? Nggak bilang ditempatkan. Kalau majelis pusat sedang saya tempatkan kamu dan utus kamu ke Mentawai. Tapi kalau Tuhan di mana kamu dibuang sama Tuhan, artinya ditempatkan sama Tuhan, berarti engkau punya tanggung jawab untuk memajukan tempat tinggalmu. Meskipun kamu orang Nias, meskipun kamu orang Batak, meskipun kamu orang Jawa atau saudara orang Jawa, tapi di mana kamu tinggal, itulah tempat kamu berpijak, saudara berpijak, itulah yang harus saudara majukan dan sejahterakan. Amin. Mungkin saudara bertanya, bagaimana mensejahterakan kota saya, sedangkan saya hidupnya belum sejahtera? Siapa yang di sini belum merasa sejahtera? Angkat. Ada yang belum merasa sejahtera? Siapa yang di sini masih merasa miskin? Angkat tangan. Gak ada ya? Siapa yang di sini hidupnya diberkati? Angkat tangan. Yes, ya, diberkati. Ya, oke. Siapa yang hidupnya penuh dengan damai sejahtera di sini? Angkat tangan. Oke, yang bingung angkat tangan itu karena malu juga. Saya nggak punya deposito di bank, kenapa saya bilang orang kaya? Saudara-saudara yang kekasih, iman kan apa? Dasar dari segala sesuatu, ya, tidak kita lihat. Bukti dari segala sesuatu yang kita. Nah, saya mau tanya, saudara beriman kepada Yesus? Amen. Percaya kepada Yesus? Amen. Sungguh-sungguh kepada Yesus? Mengandalkan Yesus? Amen. Nah, tahu nggak mengandalkan Yesus? Nah, iman, saya mulai dari iman ya. Iman di Ibrani 11 ayat 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Nah, Bapak Ibu percaya Yesus? Pernah nggak melihat Yesus? Pernah nggak bertemu dengan Yesus? Belum ya? Pernah nggak Bapak Ibu, saudara sekalian ke surga? Belum ya? Nah, tapi kenapa engkau tidak pernah bertemu Yesus? Tapi engkau percaya bahwa iman kepada Yesus itulah iman, ya? Kedua, kenapa engkau percaya? Kalau percaya kepada Yesus masuk surga, apakah surga ini sudah menjadi milik Tuhan hari ini? Nah, saya mau tanya nih, siapa yang kalau meninggal hari ini yakin masuk surga angkat tangan? Oh, banyak yang belum di Pak Berita ini, ya? Saya mau tanya ini serius jujur ya. Kalau yang belum, soalnya jadi PR Pak Berita nih. Oke, siapa yang kalau hari ini dipanggil Tuhan yakin masuk surga angkat tangan? Ya, berarti ada beberapa yang belum yakin. Pasti dia berpikir saya masih banyak dosa, betul nggak? Saya belum berbuat baik banyak,
agama-agama lain. Kalau agama-agama lain itu Tuhannya disuap dulu supaya selamat. Kalau kita tidak, kita selamat itu karena anugerah Allah, iman kepada Yesus Kristus, iman yang menyelamatkan, iman yang mengandalkan Tuhan. Apa saudara mengerti iman yang mengandalkan Tuhan? Iman yang mengandalkan Tuhan adalah iman yang berharap 100% kepada Tuhan tanpa ragu sedikit pun. Seperti saudara saat ini sedang duduk di atas kursi. Nah, saya mau tanya sama Ibu Tommy ya, karena tadi disebut jadi kenal, saya tahu Ibu Tommy namanya. Kayak lain belum kenal, ya. Nah, Ibu Tommy, pada waktu Ibu Tommy datang ke tempat ini, terus duduk di atas kursi yang bagus, Ibu Tommy periksa nggak kursi yang Ibu Tommy dudukin? Dicek nggak? Dicek. Kursi ini kuat enggak ya? Dicek nggak, Bu? Tidak. Langsung duduk? Ya. Ibu saat ini duduk dengan tenang mendengarkan firman. Yes. Ragu nggak bahwa kursi itu akan patah? Enggak, ya? Yakin ya? Oke. Nanti gambaran iman itu seperti Ibu Tommy dan saudara sedang duduk di atas kursi. Yakin bahwa kursi itu nggak akan kaku, kursi itu kuat, nggak akan runtuh dengan berbagai beban berat badan saudara. Ada yang 80 kilo, ada yang 70 kilo, ada yang 50 kilo, bahkan mungkin ada yang 100 kilo di sini. Nggak ada ya? 80 kilo ada? Ada. 80 kilo? Waduh, 80 ada ya? Tapi tetap kuat dan kursinya Bapak nah. Duduk dengan tenang. Saudara, berat badannya 80 kilo, duduk dengan tenang tanpa ragu bahwa kursinya akan patah. Itulah gambaran iman ketika engkau meletakkan semua beban hidupmu dan pengharapanmu kepada Yesus, dan engkau tanpa ragu sedikit pun bahwa di dalam Yesus tidak akan patah, tidak akan rapuh, tidak akan hancur. Dan Alkitab berkata, sekalipun kita jatuh, tapi tidak akan pernah tergeletak. Itulah iman. Nah, kita seperti iman. Kenapa saya pilih Yesus? Saya pilih Yesus karena saya percaya di dalam nama Yesus ada keselamatan, jaminan keselamatan. Bukan mudah-mudahan, bukan semoga, tapi ya dan amin. Itulah jaminan kita. Maka dari itu setelah kita beriman dan percaya pada Yesus, kita mengalami kasih karunia. Kasih karunia adalah satu pemberian dari Tuhan kepada seseorang, kepada saya yang sebenarnya saya tidak layak untuk menerima itu. Itulah kasih karunia. Kalau dari ukuran perbuatan baik, ukuran kesalahan kita untuk diselamatkan, kayaknya nggak ada yang masuk surga termasuk saya. Coba saya bertanya, siapa yang pernah berbuat dosa? Nggak pernah berbuat dosa? Seriously? Pernah nggak saudara iri hati? Pernah nggak saudara berbohong? Pernah nggak pikiran saudara jahat? Pernah nggak gibah? Tahu gibah? Gosipin orang. Pernah nggak? Pernah nggak marah? Ya, pikiran jahat. Itu dosa nggak? Nah, dosa. Siapa yang nggak pernah melakukan hal itu? Angkat. Ada ya? Semua pasti manusia telah berbuat dosa. Gak ada yang berdosa. Termasuk saya, termasuk pendeta, pasti ada dosa. Karena kita ada dosa, makanya kita tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Kita perlu siapa? Juru selamat. Juru selamat yaitu Yesus. Kita perlu juru selamat yaitu Yesus. Itu yang menyelamatkan. Kenapa saya ambil keputusan terima Yesus? Saya dulu umur 18 tahun ke sana saya belum terima Yesus. Saya masih background dari agama seberang. Tapi umur 18 tahun saya ambil keputusan terima Yesus. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku tak akan hilang karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Benar atau benar? Benar atau benar? Apakah kau tetap mencintai Yesus ketika engkau dalam kesusahan? Ketika engkau tidak punya uang? Ketika hasil panenmu tidak ada? Apakah kau tetap mencintai Yesus? Atau engkau cinta Yesus ketika uangmu banyak? Atau ketika panennya berkelimpahan, baru saudara datang ibadah mengucap syukur karena uangmu banyak?
Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih. Ini bukan show, ini nyanyian. Saudara, saya bukan artis ya. Kalau saya nyanyi, Bapak Ibu Saudara itu nyanyi dong ya. Saya bukan artis untuk ditonton. Kita nyanyi bareng karena kita adalah saudara semua ya. Jangan nonton saya. Saya itu bukan artis. Saya itu ingin mengajak kita agar mengerti bagaimana pengalaman hidup kita bersama Yesus. Karena iman kepada Yesus itu bukan saja pada waktu kita senang, tapi waktu susah pun kita harus tetap percaya bahwa Yesus Kristus adalah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Karena Allah Tuhan bawa kita di titik nol, di titik terendah sekalipun, tapi kita percaya bahwa Tuhan yang kita sembah sekali akan mengangkat kita. Saya pernah berada di titik nol di tahun 2003 ya. Tahun 2003 pernah saya nggak punya uang di rekening saya itu tinggal 27.000 ya, 27.000. Waktu itu saya udah nggak punya kerjaan pokoknya, nggak punya gaji lah ya. Saudaraku, terus beli susu anak 300.000. Kira-kira cukup nggak Pak? Enggak ya? Gimana? Ya udah saya masuk kamar nyanyi ya lagu Terima kasih Yesusku. Aku percaya di dalam ucapan syukur itu pasti dibalik itu ada mujizat yang Tuhan mengerjakan. Ketika kita di dalam kesulitan kita selalu mengucap syukur dan kita pasti ada kekuatan. Paulus kata di saat aku lemah disitulah kekuatan terjadi. Dan saya hanya percaya dengan janji dan firman Tuhan. Ketika ada persoalan apapun saya nggak mau tanya ke sana tanya ke sini, saya nggak mau konsultasi ke sana konsultasi ke sini. Saya percaya bahwa Alkitab firman Allah yang hidup adalah Dia memberikan kekuatan kepada kita. Karena ini adalah bukunya Tuhan, kitab yang hidup. Nah, saudaraku, ayo kita kembali ke Alkitab kita buka 2 Korintus ya 12. Ini bicara tentang kasih karunia ya. Kasih karunia yang dialami oleh Paulus. Kita buka 2 Korintus 12 ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-10. Mari kita bangkit dari semua. Kita baca secara bergantian. Saya ayat yang ke-7, saudara ayat yang ke-8. 2 Korintus 12 ayat 7 sampai dengan 10. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena pernyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang putusan iblis untuk membocok aku supaya aku jangan meninggikan diri. 2, 3 ayat 8. Tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karunia-Ku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu lebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Amin. Haleluya. Silakan dulu. Berbahagialah orang yang membaca dan merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Dan terlebih berbahagia lagi adalah orang yang melakukan firman Tuhan siang dan malam, dia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang selalu menghasilkan buah pada musimnya. Bicara tadi pertama adalah iman, ya, iman. Dan kita diselamatkan oleh karena kasih karunia, ya, kasih karunia. Nah, setelah kita diselamatkan, apakah hidup kita bebas dari persoalan? No, ya, pasti ada persoalan. Contohnya saya tadi, pada waktu saya melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh pelayanan saya, saudara, Tuhan izinkan saya mengalami kesulitan. Dimulai dari titik nol, seperti kalau kita di pom bensin beli bensin, Pertalite, mulai dari nol ya Pak. Nah, seperti itulah, dimulai dari titik nol, saudaraku. Nah, titik nol itu membuat saya apa? Apakah saya mundur dari Tuhan? Tidak, saya tetap melayani Tuhan. Pernah saya jalan kaki berapa kilo ya, namanya di kota jalan kaki aneh ya Pak. Di kota itu jalan kaki aneh, kalau di desa mungkin jalan kaki wajar, pelayanan jalan kaki. Tapi kalau di kota jalan kaki aneh karena banyak angkot, ya
saking nggak ada duitnya ya nggak naik angkot ya kan, mau doa di salah satu tempat sekitar jauhnya sekitar berapa ya? Pokoknya kalau naik mobil 15 menit lah, 15 menit sekitar hampir 40 menit lah kita jalan kaki ya, jalan kaki. Saudaraku, jalan kaki untuk melayani Tuhan. Karena nggak punya uang untuk jalan, untuk naik gimana? Jadi jalan kaki. Jadi artinya gini, tidak ada alasan ketika kita di dalam melayani Tuhan, nggak ada alasan, nggak ada kompromi. Kita melayani Tuhan, Tuhan. Mau ada orang tadi yang kejar. Saudara, apa yang terjadi? Saya jalan kaki. Tiba-tiba ada seorang melihat saya jalan kaki. Ya, ada. Tiba-tiba ada telepon saya. Loh, Pak Ahmad kok jalan kaki? Oh iya Pak, katanya. Loh, enggak ada motorku dulu. Kemarin motor dipinjemin sama teman. Sekarang udah ditarik. Terus dia panggil ke kantor. Pak, Romen, ke kantor saya. Ya Pak, kamu sekarang lihat foto di dealer, cek. Kamu pilih yang paling bagus. Waktu saya ingat, saya pilih Karisma, ya, tahun 2005 ya. Karisma tahun 2005. Harganya 13 juta, 13,5 ya waktu itu. Tahun 2005 kan lumayan ya. Oke, akhirnya saya lihat pilih Karisma. Terus akhirnya saya datang lagi ke dia panggil. Ini harganya berapa? 13,5. Akhirnya dikasih cek 13,5. Bayar jadi dealer. Saudara, dari mana itu? Siapa yang berani? Roh Kudus yang berani. Karena saya percaya bagi Tuhan tidak ada mustahil. Musa tak mungkin alami mujizat, tapi dia tidak ada dalam kesulitan. Mujizat Tuhan itu dialami oleh anak-anak Tuhan ketika kita sudah tidak bisa melakukan. Musa, ketika Musa mau menuntut bangsa Israel, dia dikejar oleh tentara Mesir. Terus kemudian di depan Musa ada apa? Ada laut mati. Gak bisa nyebrang, tapi dia percaya. Tuhan bilang, pukulkan tongkatmu. Nah, sebenarnya gampang mujizat. Mujizat itu Tuhan tidak pernah ngobrol mujizat. Kenapa? Saudaraku, nanti akan membuat kita itu gak dewasa. Sedikit mujizat. Enak banget ya saudaraku. Wah, aku gak mau kerja, pengen mujizat, pengen duit dari nangis sekarung. Tuhan, tolonglah. Aku percaya Engkau Maha Kuasa, turunkan lahar uang dari langit. Wah, kira-kira turun nggak? Kalah. Itu namanya males. Ya, nanti mengunduhi anak-anak itu jadi males ya kan? Gua kan bilang, kamu itu diberikan kunci ya kan? Kamu diberikan kuasa untuk mengelola bumi ini. Berarti ada usaha untuk mengelola bumi ini, maka aku akan berkati. Tapi kalau tidak ada tindakan, hanya iman saja, maka tidak akan terjadi saudaraku. Makanya iman tanpa perbuatan mati ya. Makanya Tuhan yang Tuhan butuhkan bukannya sekedar iman saja, tapi iman yang hidup, iman yang menyelamatkan, iman yang mengandalkan Tuhan. Baru itu akan terjadi hal-hal yang luar biasa. Ya, saudara. Jadi Paulus berkata dalam 2 Korintus ini, Paulus melayani Tuhan. Paulus orang yang setia, bahkan tinggalkan semua kekayaan Paulus, kedudukan dan kehormatan, dia menyerahkan hidupnya melayani Tuhan. Pada waktu dia menyerahkan hidupnya melayani Tuhan, apakah Paulus hidupnya enak? Atau ada persoalan? Kalau saudara baca sejarah Paulus mengalami apa? Karam kapal, terus pernah digigit ular, pernah diusir, bahkan pernah dipenjara, ya, masuk penjara. Apakah dengan kesulitan-kesulitan yang Paulus alami dia mundur dari pelayanan? Tidak, dia tetap semangat memberitakan Injil. Dia tetap semangat memberitakan Injil. Bahkan dia tidak pernah mundur sedikit pun. Apa yang mendasari Paulus, yang memotivasi Paulus hingga Paulus terus berjuang untuk Injil Kerajaan Allah, meskipun dia harus ditentang, meskipun dia harus diperhadapkan dengan kematian, meskipun dia disiksa, tapi tidak membuat gentar Paulus untuk tetap memberitakan Injil. Dia menderita bukan karena masalah pribadi. Kalau mungkin saudara saat ini menderita banyak nangis karena masalah pribadi. Pernah saudara berpikir jiwa-jiwa di luar sana menginjil? Pernah saudara ditampar
Nggak ada kan? Nggak ada kan? Belum pernah. Kenapa? Karena kita orang membicarakan Injil. Karena kita sudah menjadi orang Kristen yang sangat nyantai. Oh, saya jadi orang Kristen. Yang penting hari Minggu ibadah. Habis itu ke kebun. Habis itu mingguan ibadah. Ke kebun, ibadah, ke kebun. Gak salah. Tapi ada tugas yang besar yang Tuhan Yesus percayakan kepada kita. Yaitu pergilah. Jadikan semua bangsa itu. Baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ketahuilah, aku akan menyertai kau sampai kesudahan. Jangan. Paulus berani memberitakan Injil meskipun ada resiko yang harus dihadapi, karena dia tahu bahwa Roh Kudus menyertai Paulus. Itu iman yang menyelamatkan, iman yang membebaskan, iman yang mengandalkan Tuhan. Sehingga ketika Paulus diperhadapkan dengan kesulitan karena Injil, dia tidak pernah gentar sedikit pun. Sekarang banyak, ada Paulus, ada Stefanus, ada Petrus, ada Yohanes masuk penjara bukan karena Injil, tapi masuk penjara karena apa? Karena narkoba, karena korupsi, ya kan? Karena menipu, karena mencuri. Sehingga penjara itu banyak orang Kristennya, ya. Kenapa? Karena orang Kristen tidak mau menderita karena nama Yesus. Pada umumnya kita sebagai anak Tuhan lebih fokus pada kehidupan diri sendiri daripada untuk Tuhan. Bukan Tuhan mengajarkan kepada kita. Jangan kamu khawatir. Jangan kamu khawatir tentang apa? Makananmu. Jangan kamu khawatir tentang rumah tinggalmu. Jangan kamu khawatir tentang apapun juga yang sifatnya itu jasmani. Kenapa? Tuhan berjanji ketika engkau mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka makanan, rumah, terus apa lagi? Segala apapun, termasuk saudara yang belum punya pasangan itu, Tuhan kasih juga. Asal engkau mengutamakan dan prioritaskan dia di atas segala-galanya. Ya, saudara, saya pernah waktu itu ada acara harus ada doa. Ada orang yang belanja di tempat saya. Dia datang dengan mobil, dia mau belanja di toko, mau borong dari saya. Saudara, pada waktu jam itu dia datang pas saya ada jam doa. Saya katakan begini, oke Pak, saya ada jam doa dari jam 6 sampai jam 9. Acara baru beres. Terserah Bapak mau nunggu saya atau Bapak mau pulang, karena saya nggak bisa kalau nemenin Bapak. Terus akhirnya Pak, pembeli yang mau belanja nungguin saya, nungguin saya sampai saya beres doa. Saya bilang, makanya saya ketika berkat itu udah menjadi milik kita, nggak usah khawatir. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kita kaya. Susah kaya tidak akan menambahkan kekayaan. Makanya saudara tahu kamu dan ikut Tuhan, ikutlah Tuhan sungguh-sungguh, jangan setengah-setengah, ya. Oh, kalau sungguh-sungguh berarti diberkati dong Pak. Jelas diberkati. Berkat itu bukan hanya secara finansial, tapi berkat finansial itu mengikuti, itu adalah bonus dari Tuhan. Bonus dari Tuhan. Jadi carilah dahulu kerajaan Allah. Makanya saudara jangan khawatir tentang apa, soal makanan, soal minuman. Kalau hidup kita masih khawatir dengan itu, bagaimana kita memikirkan orang-orang yang belum diselamatkan? Sehingga tidak heran banyak orang yang imannya tidak menyelamatkan, tidak hidup. Ketika datang orang kasih bantuan sama kita, rela memberikan imannya. Saya pikir orang itu belum beriman. Kalau beriman, iman yang teguh dan menyelamatkan, tidak mungkin iman itu bisa ditukar dengan sembako. Betul? Ya, banyak orang Kristen seperti itu. Oh, karena banyak yang membantu, akhirnya saya tertarik dengan ini. Kalau iman itu, berarti orang itu belum beriman intinya. Kalau sudah beriman nggak mungkin, karena iman itu seteguh batu karang. Nggak akan tergoyahkan dengan situasi dan kondisi apapun seperti yang Paulus hadapi. Meskipun Paulus menderita sulit ketika dia melayani Tuhan dan menginjil, tapi dia tidak pernah komplain dengan Tuhan. Karena apa? Paulus bilang, Paulus ketika dia ngomong sama Tuhan, waduh, Tuhan seperti utusan iblis untuk menggocok, artinya untuk menghancurkan, supaya Paulus itu setia atau tidak. Karena Alkitab berkata begitu, pencuri datang untuk mencuri, membunuh, dan tetapi aku datang untuk memberikan hidup yang ada perbedaan. Ada dua pribadi, satu iblis, dua adalah Tuhan. Iblis tujuannya untuk apa? Mencuri,
membunuh dan membinasakan. Tapi Yesus datang untuk memberikan hidup yang termasuk kepastian keselamatan itu. Makanya Paulus dengan kekuatan dan semangat yang luar biasa, tanpa gentar sedikit pun dia tetap memberitakan kabar baik. Siap berbilang kabar baik, saudara? Amin. 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 Ibu-ibu kan suka merumpi, ya kan? Nah, datanglah ada ibu-ibu yang mungkin belum percaya Yesus, dia lagi ada masalah. Kenapa ibu-ibu itu lebih jago merumpi daripada memberitakan Injil? Tapi udah bisa. Disuka dulu. Sini nggak ada kan? Nggak ada? Maksudnya nggak ada yang aku ya? Oke. Jadi kalau ibu-ibu dipakai oleh Tuhan, wah lebih dahsyat lagi. Kalau bapak-bapak kan banyak diem, ya kan? Banyak diem. Kalau ibu lebih dahsyat lagi memberitakan Injil. Daripada untuk rupiah yang jelas, lebih memberitakan Injil. Karena satu jiwa diselamatkan, malaikat di surga bersorak-sorai. Meskipun kamu, saudara, memiliki kebun yang luas, tapi kalau tidak memenangkan jiwa, juga percuma kebunnya. Cuma untuk memiliki tujuan sendiri, ya kan? Karena apa? Jiwa lebih berharga daripada kebun yang luas. Berarti, contohnya, pada waktu Yesus bertemu dengan orang gila. Orang gila itu biasa. Ketika orang gila itu biasa bertemu dengan Yesus, dia teriak-teriak, Yesus jangan bunuh aku, tolong kasih kesempatan. Ya Yesus nggak mungkin akan bunuh iblis, karena iblis punya waktunya untuk dibunuh, untuk dibinasakan oleh Yesus. Dibalik kasih kesempatan untuk menggoda manusia, termasuk menggoda Paulus dan menggoda saya dan saudara supaya hidup kita ada tantangan, ada masalah. Kenapa? Iblis izinkan, iblis itu yang lakukan dan Tuhan izinkan. Meskipun kita sudah setia, meskipun kita melayani Tuhan, kita pendeta, ya sungguh-sungguh, tapi tetap Tuhan izinkan seperti itu. Karena iblis masih izinkan bekerja. Nah, saudara pada waktu itu orang itu bertemu ketakutan, takut dibinasakan, belum waktunya. Makanya Tuhan lihat ada 2 korban. Nah, saya mau tanya nih, orang Batak ini kebanyakan kan? Sama orang, ada yang orang? Coba yang dari Batak, angkat tangan. Suku Batak. Oke. Suku Nias? Yes. Suku Tawe ada? Ada, oke ya. Kan kalau bicara babi, semua doyan babi? Hah? Doyan daging babi? Ya, enak ya. Makanya saya jadi orang Kristen ya, enak banget. Sudah masuk surga, makan daging babi lagi. Ya kan, daging babi itu daging yang sangat smooth, enak ya. Semua orang suka. Nah, saudaraku, saudara kalau ketemu orang gila, lari atau deketin? Hah? Misalnya ada orang gila tidur di depan rumahmu, apa yang kau lakukan? Disiram pakai air? Diusir? Jujur? Apa tuh? Silahkan masuk ke dalam. Hah? Diusir kan? Betul nggak? Ya. Yesus lihat semua orang takut orang gila yang dirasa. Yesus melihat itu adalah jiwa. Ya? Jiwa harus diselamatkan. Dia teriak-teriak, Yesus, tolong, jangan binasakan aku. Terus Yesus lihat dari korban. Saya mau tanya nih, jemaat mana ini? Kalau seandainya engkau diperhadapkan oleh 2 pilihan, ya, pilih orang gila atau dari korban? Jujur? 2000. Hah? 2000 bisa. Yes, saya juga bisa pilih 2000 korban. Karena 1 korban harganya berapa Pak? 5 juta? Nah, kali 2000 dan 10. Orang gila satu ngapain ya? Cari hijab, ada 2 banyak orang gila ya. 2000 ekor babi kan jarang. Nah, itu kan kacamata saya. Karena kacamata saya itu normal ya, ukuran dunia. Tapi kacamata Tuhan beda ya. Karena 2000 ekor babi dengan 1 orang gila itu jauh lebih berharga dibanding 2000 ekor babi. Meskipun harganya 10 miliar ya. Akhirnya saudaraku, dia setannya suruh pergilah ke 2000 ekor babi. Akhirnya 2000 ekor babi terjun ke jurang mati semua. Untung bukan saya peternaknya. Kalau saya peternaknya rugi ya. Maka waktu itu Yesus ganti kan ya? Apa? Peternak babi kan? Waduh, kalau sekarang kayak ini apa? Yesus langsung ditangkap tuh karena udah ngusir setan suruh masuk babi. Untung mungkin peternaknya nggak lihat, tiba-tiba mungkin seorang babinya kerasukan kali ya wajar lah terjun ke jurang gitu kan? Nah, spirit dunia spirit. Nah, saudara, 1 jiwa pada waktu Yesus memenangkan
ini memulihkan orang gerasa. Apa yang terjadi? Satu jiwa bertobat. Ketika dia bertobat orang gila itu, dia 10 kota dimenangkan. Haleluya. Amin. Kenapa? Karena iman yang hidup terjadi pada orang gila itu. Ya, makanya satu orang gila itu disembuhkan, dipulihkan, terima Yesus dan bertobat, berjalan cari jiwa, 10 kota diselamatkan. Bayangin, lebih hebat mana? Saya seorang gila yang dirasa. Ternyata dia orang gila yang dirasa, ya. Lebih hebat mana? Jemaatnya diketahui dengan orang gila yang dirasa, ya. Kenapa? Dia berani. Kenapa dia memenangkan kota? Karena dia berani memberitakan Injil. Tanda pengikut Kristus yang sudah mengalami kasih karunia Tuhan adalah berani memberitakan Injil. Amin. 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 Kasih karunia itu dibagikan, jangan dinikmati sendiri. Yang penting aku udah aman, nikmati di gereja. Makanya nggak heran banyak saudara-saudara kita orang-orang Kristen diambilin sama orang-orang lain. Karena apa? Karena orang Kristen ini terlalu santai, nggak mau peduli dengan orang lain, sibuk mikirin sendiri lah. Nanti aduh uang kuliah boleh, no problem, nggak masalah. Tapi jangan lupa karena panggilan kita bukan hanya untuk diri kita sendiri, tapi untuk orang-orang di sekeliling kita nih. Salib Kristus cross, ya kan? Cross, the cross salib Kristus. Terus vertikal hubungan apa siapa? Hubungan dengan siapa? Dengan Tuhan. Horizontal hubungan dengan siapa? Ya, kalau saudara cinta Yesus berarti saudara mau pikul salib Yesus. Iman yang menyelamatkan adalah iman yang rela untuk memikul salib Yesus. Meskipun saat arti salib adalah pengorbanan, sacrifice, ikut Tuhan, pengen mahkota, pengen pahala, nggak bisa kalau tanpa pengorbanan. Karena pahala itu harus ada pengorbanan. Pengorbanan apa? Pengorbanan harga diri, waktu dan termasuk uang. Termasuk uang, termasuk korban uang kita. Itulah itu Tuhan. Ya, Tuhan yang meminta uang saudara, tapi sebagai rasa ucapan syukur kita kepada Tuhan, kita berikan untuk Tuhan waktu kita, tenaga kita, dan mungkin harta kita yang Tuhan perlu untuk apa? Pekerjaan Allah, supaya pekerjaan Allah di muka bumi terus berjalan dengan baik. Makanya ketika diutus oleh Tuhan, pergilah jadikanlah sebuah bangsamu itu. Dia Tuhan yang sangat bertanggung jawab. Di ayat terakhir katakan, ketahuilah aku akan menyertai kau sampai sudah zaman. Ya, saya bersyukur saya di Betawi ini nggak kenal siapa-siapa, ya. Tapi saya percaya saya punya Tuhan yang kenal siapa-siapa. Jadi saya dipertemukan dengan saya baru pertama kali kenal dengan Pak Binden, ya. Baru juga teman-teman di sini baru ketika di Betawi saya dipertemukan dengan orang-orang hebat dan juga saudara orang-orang hebat di Betawi ini. Amin. Orang-orang hebat. Yes. Nah, Paulus dia berkata begini. Dia bilang, bahkan jikalau aku agak di ayat 8, tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru pada Tuhan supaya urusan itu mundur. Jadi Paulus juga sebenarnya Paulus juga kan pengennya bebas ya dari persoalan. Paulus bebas dari masalah sebenarnya. Ini begitu. Sampai dia minta berseru 3 kali kepada Tuhan supaya undur utusan iblis dari setannya, penderitaan, masalah undur. Tapi Tuhan jawabnya beda. Tuhan gak kasih solusi. Solusinya begini, cukuplah kasih. Ya sudah itu. Tetap nih di dalam ayat yang ke-9. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu telah bisa aku bermegang atas kelemahanku, sebab kuasa Kristus turun menaungi aku. Jadi waktu Paulus berdoa minta supaya salib dia dicabut, supaya iblis yang menggocol hidupnya undur dari Paulus, malah jawaban Tuhan beda, gak sesuai dengan keinginan Paulus, ya. Terus malah Tuhan bilang cukuplah kasih karunia yang ada padamu. Akhirnya Paulus menerima bahwa oh ya, kasih karunia yang Tuhan kasih buat Paulus itu cukup. Kasih karunia tahu tadi ya, bapak-bapak ibu, kasih karunia terbesar dalam hidup kita apa? Keselamatan. Paulus itu sudah merasa cukup. Makanya hidup kita harus belajar seperti Paulus. Cukup dengan kasih karunia yang Tuhan berikan bagi kita.
Jadi gak usah mengeluh, gak usah komplain dengan situasi dan kondisi karena saudara melayani Tuhan. Fokuslah dengan Tuhan. Dan saya percaya, meskipun tidak diizinkan seperti Paulus, kita diberikan kekuatan. Dan di balik kelemahan itu ada kekuatan, di balik masalah itu ada mukjizat yang besar. Musa, tokoh-tokoh Alkitab, Daniel sampai dimasukkan ke gua singa. Dan ketika Daniel mungkin tidak masuk ke gua singa, dia tidak bisa bersaksi kepada Raja Nebukadnezar, kepada orang-orang sekeliling kerajaan bahwa Allah yang sebenarnya Allah yang hidup dan dahsyat. Tapi dia harus mengalami dipenjara di gua singa. Tetapi Tuhan bisa ubahkan mulut singa itu menjadi tidak puas. Itu adalah singa yang ditakutkan. Dan mungkin Tuhan kasih supaya singa itu berpuasa. Ketika Daniel masuk, dia tidak terbuka dengan bajunya Daniel. Ya, Sadrak Mesak Abednego ketika mempertahankan imannya, dia harus masuk ke dapur perapian. Dapur perapian bukannya kayak kompor gas saudara parasat, tapi berkali lipat. Sekali masuk itu pasti hangus. Tapi Sadrak Mesak Abednego dia berangkat. Dia ada yang bilang, coba kamu ada Tuhan pun menolong kamu enggak? Dia bilang, sekalipun Tuhan pun tidak menolong aku tetap percaya bahwa Tuhan itu adalah kekal selama-lamanya. Itu adalah iman yang hidup, iman yang menyelamatkan. Meskipun ada pencobaan, meskipun ada masalah, dia tetap berdiri teguh dan tidak akan pernah tergoyahkan dan tidak pernah ditukar dengan apapun di dunia ini, saudaraku. Sekalipun itu kedudukan, pangkat dan kehormatan, kedudukan di dalam pemerintahan, mungkin jabatan yang penting, saudaraku, tidak bisa ditukar dengan itu. Kecuali kenapa orang banyak tukar itu karena mereka belum punya iman. Kalau orang yang punya iman nggak mungkin ditukar itu. Karena kita tahu iman di dalam Yesus jauh lebih berharga daripada segala haranya. Nah, saudaraku, Paulus berkata cukup kasih karunia, jadi merasa bersyukur. Nah, saudara, kalau sebagai orang Kristen yang mengalami Tuhan dalam hidupnya, dan saudara percaya bahwa iman yang menyelamatkan, kasih karunia itu cukup bagi kita. Ketika engkau ada dalam persoalan, engkau tidak akan mengeluh. Engkau tidak akan kokoh dengan Tuhan, engkau malah bisa bernyanyi. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji, yang sanggup menggenapi imanku bersepakat, kau terima kuasanya. Terus, ku terima sekarang kemenangan darimu. Udah waktunya saudara, kita mikirin masalah kita terus, fokus dengan masalah pribadi kita. Saudara, udah waktunya level up di dalam iman. Udah waktunya bergerak. Bantu Pak Pendeta Bilben. Untuk apa? Masuk dalam pergerakan di Mentawai untuk menyelamatkan jiwa-jiwa di sekeliling. Udah bukan waktunya lagi kok. Kau dari kapan jadi orang Kristen? Dari orang Kristen sejak lahir, bisa dari kandungan ibumu atau bapak atau ibumu mengandung dan lahirlah Kristen. Jika engkau lahir dari keluarga Kristen, apa engkau akan tetap menjadi orang Kristen? Belum tentu. Itu kasih karunia kau dari lahir menjadi orang Kristen. Tapi saudaraku, ingat, kekristenan itu bukan hanya sekedar agama, tapi kekristenan itu harus hidup agar bisa mempengaruhi banyak orang dan menyelamatkan jiwa-jiwa di sesat. Waktunya, Bapak Ibu, mungkin saudara bisa berkata, aku tinggal di daerah, mungkin keuangan tidak terlalu banyak. Saudara bilang begitu. Saudara mulai hari ini berkata, aku adalah orang yang diberkati Tuhan, dan aku akan bekerja melayani Tuhan. Apapun yang aku punya, aku akan berikan untuk pekerjaan Allah. Dan saya percaya ketika saudara melakukan hal-hal seperti itu, pasti terobosan-terobosan di dalam hidupmu akan terjadi. Saudara, saya pergi ke sini, bukan berarti saya orang yang banyak uang, tidak. Saudara, usaha saya sekarang, usaha pakaian, itu bukan lagi nanti, bukan. Tahun 2018 ke sana memang usaha pakaian itu sangat menjadikan penjualan begitu banyak. Saudara, sekarang usaha pakaian saya alami turun drastis, bahkan mungkin 95% penjualannya. Kadang-kadang hasilnya itu tidak bisa untuk gaji karyawan saya. Tapi saudara, saya tidak pernah mundur untuk melayani Tuhan. Bahkan saya diberikan waktu dan kesempatan oleh Tuhan untuk pergi menjangkau jiwa-jiwa yang sesat. Bahkan saya
bisa melayani Tuhan di tempat ini. Dari mana? Tuhan Yehova Jireh menyediakan. Oleh waktu Pak bilang, Pak bisa nanti melayani di sipil pada bulan Juli. Saya bilang, kalau Pak Bimbing bilang begitu, berarti Roh Kudus bilang sama Bimbing untuk saya. Kata Pak Bimbing, aduh saya mau hubungi ini, kok kenapa mau hubungi ya? Ketemu saya, dia bilang, terus saya bilang Pak Bimbing, siap. Pak Bimbing gak usah musingin tiket saya, gak usah musingin tiket dan biaya saya, karena saya bisa biaya sendiri karena saya punya Tuhan yang Yehova Jireh. Amin. Gak usah mikirin PK saya, karena saya melayani itu gak mengharapkan PK, karena saya melayani karena rasa syukur saya kepada Tuhan. Kalau saya mengharapkan PK dari Pak Bimbing, terbatas, saudara. Terbatas. Tapi PK yang dari Tuhan itu luar biasa. Unlimited. Nih, pesan terakhir ya. Ini gimana, saudaraku? Tadi malam anak mari saya telepon. Nah, tiba-tiba, telepon saya itu kecil banget, ya, kecil banget suaranya. Dia bilang, Om, kenapa kecil teleponnya? Iya. Ayo menculik, katanya. Kenapa masih dipelihara, katanya. Dia bilang, ya lumayan lah, sebenarnya. Memang handphone saya udah tergores 3, ya. Memang penemuan Samsung itu yang makanya lebih beli kok handphone itu jangan yang mahal banget lah. Yang biasa aja, ganti cuma akan pecah gitu loh. Ini mah cuma gara-gara ngecas pakai cajarila asli langsung set gitu loh, kena LED-nya. Misalnya anak sama saya bilang, ganti Om. Sayang, beli lagi. Ganti, pokoknya dia harus ganti ya, pulang harus ganti. Yang harga berapa tuh? Terserah Om harganya berapa. Katanya kan, saya nggak minta kan, dia nawarin. Ya. Kalau ditawarin nggak minta. Ya, saya bilang nanti langsung ngomongnya apa pergi, aku lihat HP ya, sudah gitu kan. Tadi malam WA lagi. Ya Om yang boleh ganti ya, oke ganti. Saya bilang, Allah sangat bertanggung dalam kita. Tapi ingat, pelayanan kita jangan fokusnya ini. Kalau kita fokus ini, tidak usah pelayanan. Bisnis, ya, bisnis aja. Ya. Kita bisnis harus ada untung. Pelayanan jangan arti untung. Karena apa? Kita bayar dia, kita berterima kasih. Thank you Lord, karena Engkau sudah menyelamatkan hidup saya. Wow, saudaraku, aku sangat senang. Meskipun saya dari non Kristen, aku terima Yesus dan senang banget, happy banget, enjoy banget. Karena Yesus sudah membuat hidupku baru dan menyelamatkan hidup saya. Saya percaya apa yang terjadi yang saya alami, biarlah umat Tuhan di kota Mentawai juga akan mengalami hal-hal yang dahsyat dan luar biasa bersama dengan Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa semua. Boleh, aku punya Tuhan yang besar. Iman yang menyelamatkan, iman yang memulihkan, iman yang mengandalkan Tuhan adalah iman yang akan terus kau bawa kemanapun kau pergi. Meskipun engkau di dalam lembah kekelaman, jangan takut bahaya, karena imanmu yang akan memulihkanmu, imanmu yang akan membebaskanmu, imanmu yang akan memerdekakan kamu. Haleluya. Aku punya Tuhan yang besar. Yang tak berjanji, yang sanggup
rawatlah kami. Haleluya, kami bersyukur Tuhan. Yes, haleluya, Jesus. Yes, silakan. Saudara mau didoakan, silakan maju ke depan, buka hatimu. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Jesus. Haleluya. Ya mungkin ada lagi saudara-saudara sekalian, saudara silakan. Mungkin apapun yang saat ini sedang menjadi persoalan yang kau hadapi, Tuhan pakai kau. Tuhan mau pakai kau menjadi alat yang di kota ini. Haleluya. Haleluya.
yang mau didoakan lagi? Silakan maju ke depan. Mungkin ada keterikatan dengan sesuatu yang mau dilepaskan. Haleluya. Kalau Tuhan Yesus, thank you Lord Jesus. Yes. Mungkin ada yang pernah ada hubungan dengan roh leluhur. Saya merasakan itu. Saudara boleh maju ke depan. Tuhan bebaskan. Mungkin diberikan sesuatu oleh leluhurmu. Saudara boleh maju ke depan. Jangan biarkan anak itu kutuk yang mengikat engkau, kutuk yang mengikat kau. Ayo maju. Silakan kau salah satu itu maju ke depan dan saya melepaskan itu. Roh Kudus melepaskan kamu dalam nama Yesus. Haleluya. Dalam nama Yesus. Haleluya. Silakan maju. Saudara, silakan maju. Silakan maju. Jangan takut. Jangan takut. Haleluya. Jangan malu. Oh, Tuhan mau bersih kamu dari segala kuasa-kuasa yang kamu selama ini. Haleluya. Karena itulah kutuk. Itu kutuk harus dibebaskan. Kutuk harus dibebaskan. Kutuk harus dimerdekakan. Haleluya. Haleluya. Dalam nama Yesus, terima kasih Bapak. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam doa dan kepala Tuhan. Lepaskan segala kutuk ikatan yang sudah hidup. Roh Tuhan yang ada pada dalam lebih besar daripada roh yang ada di sini. Jikalau kau sudah merasa mau ketakutan, percaya Tuhan akan melayani untuk melakukan banyak hal. Bukan dengan pemain musik, kalau kita melayani biasa lagi, melayani biasa lagi, karena membunuh jalan. Penyanyi di kafe, atau seperti penyanyi di kafe.
Kudus yang akan terus bekerja di tempat ini. Kami percaya Roh Kudus. Ambil alih semuanya Roh Kudus. Biar di tempat ini terus mengadakan Roh Kudus yang bekerja, sehingga terjadi kebangunan rohani di gereja ini dalam nama Yesus. Urapi hamba Pak Gilbert. Mungkin kadang-kadang dia jenuh beliau. Roh Kudus, urapi hamba beliau. Hamba, kau tidak sendirian. Aku percaya kau banyak mengalami tekanan, bahkan kekecewaan dengan manusia. Tapi kalau Tuhan sudah buang engkau di tempat ini, destinimu ada di tempat ini untuk memenangkan jiwa bagi kota Mentawai. Teruslah bergerak, jangan pernah berhenti. Jangan pernah berhenti. Persiapkan gereja Tuhan di tempat ini untuk masuk dalam gelombang Tuhan besar. Terima kasih Bapak. Roh Kudus, lawatan Tuhan terjadi. Engkau sudah menyembuhkan yang terluka, yang sakit Engkau sudah sembuhkan, yang terluka Engkau sudah lepaskan dan bebaskan, yang terbelenggu Engkau sudah bebaskan, dan iblis tidak berhak atas tempat ini. Terima kasih Bapak. Dalam nama Yesus Kristus, yang sudah dipercaya, yang sudah dipulihkan, yang sudah disembuhkan, yang sudah dibebaskan, sama-sama katakan amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus kita di dalam saudara. Silakan duduk. Puji Tuhan, semua kita diberkati, amin. Ketika ketemu dengan Bapak Pendeta Yeremia Romel sebelum ini, pertemuan yang mendadak dan berkat itu mendadak. Amin. Karena sama sekali tidak ada pernah untuk berkenalan. Karena beberapa kali, karena saya memang didaulat menjadi ketua PGPI Persekutuan Gereja Pentakosta Indonesia Departemen Awai, beberapa kali sudah ikut di dalam doa jaringan doa nasional sekota kabupaten se-Indonesia 516 kalau tidak salah. Jadi beliau ini datang hari Kamis kami berdoa di ICF, tadinya di tempat ini, jadi dia ikan di ICF untuk berdoa. Setelah kami yang berdoa di sana, kami memberkati Tuhan. Dan hari Jumat kembali roh saya dibangkitkan ketika hal-hal ini pernah saya kerjakan dulu di Jakarta, di Bekasi juga, doli namanya, doa keliling. Jadi sepanjang dari Kilomol kami berangkat kurang lebih jam 8 sampai ke Kakiet itu berdoa terus, ya. Cuma saya tidak bisa tutup mata karena saya supir, ya. Nggak apa-apa Pak. Jadi yang dari berdoa saya merasakan di mobil itu begitu dengan luar biasa, ya, teman-teman yang berdoa. Ya, kami ada dari sini berempat, jatuh lagi satu orang di Sorin pendeta dia kami berdua. Saya dibangkitkan kembali semangat saya untuk Amin. ya. Saya rasakan kehadiran dalam sepanjang doa penyembahan mendoakan tempat-tempat itu dulu kami lakukan, cukup lama kami kerjakan. Dan kiranya roh ini akan terus menyala-nyala. Amin. Saya. Amin. Terima kasih buat Pak Pendeta yang dari Roman yang sudah melayani kami. Semua tidak ada dalam yang hidup kita dalam kebetulan. Yes. Saya percaya juga semua Bapak Ibu diberkati oleh Tuhan. Amin. Ya, diberkati Tuhan. Biarlah jamaah lawatannya menjadi bagian dalam hidup kita. Rohnya terus kembali menyala bergairah dalam hidup kita untuk melayani pekerjaan Tuhan. Kemungkinan besar beliau ini akan kembali ke Sukabumi, ya, dan akan kembali lagi di bulan Juli ya Pak ya. Saya minta beliau ini menjadi
Amin. Karena kita sudah atur rutenya. Jadi doa kita berdoa supaya perjalanan pendeta kembali nanti di Sukabumi dengan keluarga dan semua pelayan di sana disertai berkat Tuhan. Sekali lagi Pak Pendeta Yeremi, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.